Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Udah mulai ya. Tadi direkam. Biasa kan kita kan nyolong-nyolong start. Kita lagi bersama ini gimana ya? Calon ketua. Calon ketua pertama. Waktu itu nyalonin dia udah calon ketua pertama. Sekarang udah bisa hadir karena waktunya baru ketemu. Dan bisikannya adalah ternyata Om Andas ini adalah wakil ketua Perbasi Kota Bogor. Jeng 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 jeng. Ini kan kita membahas isu-isu yang berkembang dan hangatnya pembicaraan di Bogor sebenarnya kan, tentang calon Perbasi, tentang calon ketua Perbasi. Yang muncul ini yang kita naik atasnya adalah yang viral, yang viral. Viral duluan tadi. Viral duluan sebenarnya. Dulu tuh viral duluan, cuman karena Kalah kan? ombak tinggi terus turun. Gak tahu tuh kenapa tiba-tiba hilang, sekarang muncul Bukan, kembali. karena ombaknya ditenggelamnya. Oh, ombaknya ditenggelamnya. Udah mau event, udah gak jadi. Ya, gitu. Nah, ombaknya di situ. Sebenarnya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa benar Kang Nasri ini Kenalan dulu bang. benar asli orang Bogor, sok mangga Perkenalkan. ya? Oke, nama saya Andreas Sadaslim. Saya wakil ketua Perbasi Kota Bogor. Benar Sekaligus manajer PSU Putra Putri Kota Bogor yang nggak berangkat kemarin. Sebelum ditembak, ya kan? Aktivitasnya di Bogor, lahir di Bogor. Oh, ayo Bogor. Di mana tuh Bang lahirnya? Lahirnya di Sukabumi. Lahir di Sukabumi. Tapi asli saya Sumatera. Asli kau Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat, guys. Sumatera Barat, guys. Sumbar. Sumbar. Ada juga orang Bogor yang kesana tuh. Coba tuh. Coba Jordan di Bogor. Hidayat antara sini. Itu sumur. Oh, sumur. Itu sumur. Mungkin ini perkenalan lagi dong, Kang Yudi ini. MC. Host sengaja diundang. Diundang jam 3 sore. Biar teman-teman di Bogor melihat kenetralan kita. Iya. Gitu kan. Karena harus diundang mantan pengurus Perbasi yang dipecat sama Om Andas ya. Ya. Ini pas ya momennya. Iya, Pas ya. Emang dibuat terus gitu ya. Dipelintir-pelintir gitu. Kenalan dulu. Ya, saya Jody udah pernah 2 kali di sini ya. Sekali ya. Sekali. 2 kali sama ini. Jody ya teman-teman juga sih dia mah. Mantan pengurus, pindah ke seberang negeri apa itu namanya kemarin? Bahkan enggak. Makan. Jangan itu ada yang cover kemarin. Ngomong kayak gitu rame lu ke Bogor, jangan lah bahaya. Om Andas nonton nggak yang kemarin podcastnya? Selalu nonton. Oh, selalu. Wih, Berarti keluarga udah subscribe udah semua. Kakek nenek tolong ya yang Sumatera Barat semua disuruh. Oh, berarti selama ini mantap bang. Lawan gua siapa aja nih. Oh, itu makanya mungkin kemarin sempat agak apa tadi hilang kan ya? Hilang. Tekelatin dulu. Karena eventnya kan sebenarnya naiknya harusnya di Polda tuh. Oke, Om Anas nanya dulu nih. Ya. Motivasinya apa Om? Mencalonkan diri Om Bras, Om? Emang ada dia mencalonkan? Iya. Oh gitu. Kalau nggak mencalonkan nggak begini sini dong. Lihat jalan tetangga ya. Kenapa enggak? Jawab dia. Jawab. Oke. Sebetulnya kalau statement belum pernah ada ya. Ya. Jadi ketua hadir ke sini pun karena ingin berdiskusi tentang basket Kota Bogor. Mau gerah nih Om ya. Enggak sih, panas. Udah kepanas ya. Panas aja kalau enggak. Itu aja sih. Oh. Cara mencalonkan kan ada poin-poin yang harus dilengkapi. Nah, sekarang di sejauh ini satu klub belum ada yang ini apa kontak handphone saya pun saya nggak nyimpen nomor ketua klub. Oh, oke. Bahkan wakil. Tapi kan emang bukan bidangnya ke klub. Dan saat masuk di kepengurusan pun kan full di X3 lebih karena buat tim putra putri kan. Sadis juga nih. Gerah ya. Soalnya ini baru pertama kali yang datang itu membawa nama
pengurus Kota Bogor. Mungkin ini bentuk hak jawab mungkin. Hak jawab. Yang kemarin ditanyakan sama warga-warga Bogor nih, kenapa pengurus Perbasi nggak muncul sih gitu kan? Mungkin Kang Anes mewakili dari Perbasi kali ya? Apa gimana? Intinya seperti itu ya. Oh gitu. Ini mewakili sebagai pengurus Perbasi atau manajer kreatif bebas lah. Oke, kalau begitu. Ya, kalau nggak tahu nih ada reshuffle lagi apa enggak. Kemarin ada acara bukber, Iya tuh. tahu Nggak diundang. nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini tuh gimana sih wakil tuh nggak tahu. Ini benar berarti kan? Aduh, Dari aduh, podcast aduh. pertama kan yang harus dibenahi masalah komunikasi kan sebenarnya kan? Ternyata di dalam pun komunikasi carut marut. Gua nggak ngomong apa. Sampai bukber aja wakil ketua tidak diundang, benar? Tidak diundang apa tidak tahu nih Kang? Mungkin si pengundangnya handphone baru. Oh, enggak kali lah. Benar. Bisa ya. Ngeles ya. Agak sedikit ngeles. Terus pesannya apa nih Kang? Kita langsung pesannya kemarin tidak diundang itu pesannya apa buat yang untuk diundang? Mungkin ada pesan tersendiri dari wakil ketua Perbasi untuk klub-klub yang diundang bukber. Nggak ada pesan sih. Oh, nggak ada pesan ya? Cuman ya bagus lah berarti belum pernah. Ya, jarang lah ya. Udah jangka berapa lama antara Perbasi dengan klub ada suatu kegiatan. Itu kan Perbasi dan klub Kota Bogor. Itu sebetulnya judulnya pengurus sih, tapi ya, hanya beberapa yang hadir. yang hadir. Oh, judulnya buka bersama pengurus harusnya. Ya, artinya loh, Mau kata karena ada yang screenshot kirim, kok nggak datang om? Itu pengurus juga sebetulnya yang kirim. Nah sama dong kita. Lu bingung ya? Itu nggak ada. Kita agak bengong ya, agak bingung. Agak bingung nih. Padahal gini om. Saya pekerjaannya sebelum ada di kepengurusan itu kan manajer ya. Om Nasrib ini manajer ya. Iya. Oh, Om Andri ini manajer. Pertama 55 ya. Ya. Terus Oh, sempat 55 putri. Nah, Terus terus akhirnya Cepo Boy, Lima Putri, Hmm. pindah ke CX Putra. Jalan beberapa bulan, Kang Eik karena mungkin full ya jadwalnya, akhirnya dialihkan juga ke saya. Oh, berarti sama Kang Eng mas sebenarnya udah kenal akrab. Udah, karena kita Kemarin soalnya nyalonin dia. Oh iya, saya ngedukung kok. Ngedukungnya bener gak nih? Hah? Ngedukung semua yang nyalon. Oh, termasuk Akang nyalon juga kan? Termasuk gini, saya juga mendukung diri saya sendiri. Iya. Tapi nih os terbaik nih. Tapi gini ya, sumbangsinya kan sudah besar, sebenarnya sudah nyata. Pada saat sebelum menjadi pengurus pun dia sudah berkecimpung gitu. Manajer, perangkatan, atlet diperhatikan, segala macam sampai diperhatikan gitu, sampai kebutuhan-kebutuhan atlet. Gimana sih rasanya pada saat hari H itu ternyata tidak diberangkatkan gitu? Padahal itu kan satu event yang besar ya. Rasanya gimana sih, enak apa gimana ya rasanya? Dan jadi momok kan? Jadi momok gitu. Sebenarnya itu momentum itu sebenarnya bisa jadi di sini gitu loh, bisa jadi Tapi isunya kan itu kan? Iya, isunya itu. Isu gara-gara nggak jadi berangkat. Iya, nggak jadi berangkat. Gimana sih Pertama kali Kota Bogor. rasanya? Prestasi. Justru kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak jadi berangkat ya sakit lah. Iya. Karena persis 1 bulan sebelum Pesan. event ya, Event. persis 1 bulan. Memang kalau ngerasa gagalnya enggak. Karena secara tugas saya manajer maksimal kalau menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman pengurus atau pemain pelatih lah. Tapi kalau secara tugas manajer saya coba untuk memenuhi segala sesuatu kebutuhan yang ada di tim di luar pemain dan pelatih, karena ranahnya pelatih itu ada di pengurusan lah ya, bidang pelatihan. Pemain juga kan itu ada di keputusan pelatih. Saya tidak mencampur urusan itu. Di luar itu saya cukup penuhi semua sampai terakhir ada keputusan tidak berangkat itu. Ya alhamdulillah saya nggak ada di dalam itu. Ya, saya emang nggak dilibatkan untuk mengambil keputusan tidak berangkat. Secara manajer, Secara manajer, secara wakil ketua Perbasi Belum. belum. udah
Udah. Udah ya. Oh, ini ada racun nih secara topoksi kan. Nah, gue ngeri nih kalau kayak gini. Oke. Kita bahasnya nggak kesini deh. Itu ini intermezzo dulu. Intermezzo, Kan tadi intermezzo. permintaannya diskusi tentang basket dulu. Ya, tentang diskusi kok. tentang Maksudnya- tentang hal-hal yang kemarin sudah dijalankan oleh Kang Andri Hmm, Supri. Makanya ya. biar nggak pakai cerita dulu aja. Tapi Pak Wakil waktu itu menyetujui nggak berangkat. Tidak, karena tidak dilibatkan. Oh, Secara nggak manajer dilibatkan. dan secara wakil bola fantasi. Tapi itu selama masa persiapan itu pakai dana sendiri apa pakai dana hibah? Persiapan untuk Sebagai manajer. sebagai manajer. Oh, saat persiapan Hmm. saya cari dana di luar Sponsor. Sponsor. ya. Tidak pakai dana hibah berarti ya. Tidak, pertama dari Ratu Ya. Indonesia persiapan. lapangan, gym, kebutuhan vitamin, terus Yang berangkat per event semua dari setelah pulang dari Garut itu saya coba benahin semua. Kebetulan waktu itu masih PPKM, Hmm. lapangan pemerintah yang ada di Kota Bogor tidak boleh digunakan. Saya coba alihkan ke lapangan lakeside. Di situ bisa kita rekrut full home base di situ, karena gym pun sediakan di situ, termasuk ya Tapi gym. sampai bola, kebutuhan penunjang lainnya di luar urusan pelatihan dan pemain, karena saya terima barang jadi Hmm. saya ya secara kemampuan untuk memilih tidak ada. Jadi saya lebih pilih ya udah silakan dari teman-teman perbasi dan pelatih menentukan siapa yang akan berangkat, siapa yang mau dicoret, itu saya nggak masuk. Di luar itu saya coba benahin manajemennya. Termasuk ya kayak ya tadi sempat sebelum kita mulai karena Anda ngomong masalah pemain yang tiba-tiba datang ya, karena ada 2 pemain yang kuliah di luar kota. Itu alhamdulillah kita ada sempat komplit tuh dia timnya ya. ya, Sempat tim full, terbaik gitu. ya full tim terbaik yang menurut kita. Ya itu pun kita coba tidak memberatkan si pemain, akomodasinya ya coba kita pikirkan dengan tadi dana hibah dan dana kecuali saat berangkat jadi pra event yang di Garut dan yang di Bandung kemarin terakhir itu dana hibah kami. Jadi masa persiapan Soalnya sayang bro. Kalau Wakanda kan kalau gua waktu itu menghindari itu Bandung sama Bogor. ya, Karena Bogornya nggak ikut, bagus, memuluskan jalan. karena kan kalau dia dari persiapan apa segala macam disayangkan aja nggak berangkat Andri. Sama apalagi saya ya istilahnya Udah keluar banyak ya. enggak sih Nggak salah. jarang bukan. Itu pun kan enggak full dari kantong pribadi ya. Itu juga saya coba ya, itu gimana kita nge-branding buat saat dikasih percaya untuk megang ekstrim ya gimana caranya nih ini bisa dapat sesuatu bukan dari hanya mengandalkan dana yang ada di perbasi itu sendiri ya. Nah, karena pasti nggak akan cukup tuh ternyata bisa apa ya pertama kita jual ya, kita punya pemain background pemain ini pernah berprestasi apa itu emang saya khusus bikin proposal yang memang khusus hanya karakter ekstrim. Jadi itu yang saya jual ke beberapa teman-teman yang saya kenal ya, beberapa teman yang bantu ya termasuk ya tim sendiri itu sendiri dari Sponsor itu ya. ya sampai saking mereka mendukung perbasi ya reaktri lah karena reaktri sampai logo di membernya itu dibikinin nggak ke bawah sih ya jadi pengen saya bawa saya bawa pengen saya Banget ya, sebenarnya buat kita bagus. Itu prosesnya udah bagus. Jadi kan pertanyaan gini nih, agak ini ya. Secara manajerial udah oke. Secara Proses. finansial Iya. tidak ada masalah, ya kan?
secara pemain sudah teratasi. Udah lengkap itu. Udah Secara pelatih pun walaupun ada bongkar pasang dalam perjalanannya bukan masalah yang signifikan lah ya kalau bicara TX3 ya. Yang rada aneh ini gitu, keputusan itu dibuat kenapa tidak melibatkan semua yang terlibat di situ yang sudah berjalan sesuai, udah menjalankan ini gitu maksudnya kan sayang ya, udah maksudnya udah soan sana sini dana apa segala macam udah siap lah ibaratnya secara ini kan, masalah hasil kan kita nggak ada pernah tahu ya. Kalau dari gue sih ngelihatnya emang saat momen-momen terakhir itu anak-anak agak kendor, walaupun itu udah ganti pelatih ya, performnya sebetulnya jauh lebih baik ya. Cuman karena anak-anak ini posisi kuliah, keterbatasan waktunya dan kondisi sudah nggak online lagi. Jadi kalau di posisi hanya alasan mereka nggak dilatihan di akhir itu saya agak keberatan. Tapi kan itu bukan ranah saya untuk menentukan. Soalnya Bogor itu peringkat 3 bang di urutan FIBA seleksi ceweknya, makanya jadi batu ganjalan buat kita tuh. Jangan sampai ketemu Bogor. Kalau masalahnya ini kan berarti ada ketidakmampuan secara manajemen untuk atlet itu sendiri. Benar nggak sih? Mungkin saya salah nih ngomong. Iya. Artinya kan atletnya pas PPKM nggak ada masalah, pas secara Iya betul. Saat PPKM itu rata-rata pemain ada di Bogor, mereka latihan. Saat menjelang Porda itu sendiri, beberapa pemain satu di Surabaya, ada yang di Jawa Tengah, ada yang ada yang di UI yang nggak bisa meninggalkan dia. Mereka harus wajar lah saat kuliah udah bukan kayak sekolah gitu loh. Karena itu udah paling masa depan, itu malah hal yang memberatkan untuk berangkat termasuk putra ya, saya berprinsip kalau pertandingan itu ya dijalani, bukan nggak berangkat. Mendingan saya secara manajernya lebih milih saya kalah di arena daripada nggak berangkat ke arena. Tuh, dan seingat saya gitu loh, saya kebetulan angkatan sama Kang Yudi juga, beberapa keputus saya perasaan belum pernah dengar Kota Bogor nggak berangkat. Baru pertama kali ini. Oh ya, apalagi ya, saya info yang detailnya saya nggak apa. Cuman kalau secara yang saya dengar, yang saya ikutin belum pernah. Nggak usah sedih bang. Enggak lah, sedih. Gue Ya, sedih. sedih. Kalau Iya sedih. sedih. Tapi kalau Kerangka pun justru pemain Bogor ada yang masuk cewek. Namira Ada yang masuk ya? ada yang masuk. Itu kan berarti kan jadi warning khusus buat Kota Bogor sendiri, pemainnya bisa masuk kok, timnya nggak berangkat. Apa ya, kalau gua ya cuman kan hanya kayak aturan ya saat waktu itu sampai bisa nggak sih? Gua tuh ya gua mikirin anak-anak lah, mikirin pemain-pemain saat itu dan nextnya. Ya, untung mungkin kalau terlaksana, kalau Kota Bogor tuan rumah, kalau tidak kan berarti nggak bisa. Berarti kan menggugurkan beberapa generasi setelah mereka. Itu sih. Tapi setidaknya sekarang ngedorong Namira dong bang. Soalnya kemarin dengar-dengar dia belum ada jawaban tuh mau ikut atau enggak. Ya, Harusnya kan karena dia masih fokus di kampus ya. kampus ya. Dan klub. Timnas juga kayaknya. ini kan sebenarnya jadi masalah kompleks ya sebenarnya ya. Kalau akhirnya melihat rangkaiannya begitu, setelah anak ini kuliah agak susah untuk membela Kota akhirnya. Ya sebenarnya itu sih sempat yang gue tanyain bukan lagi. Ya karena keterbatasan pengetahuan gue di basket saat awal gue jadi manajer. Pertanyaan gue itu, kenapa anak kuliah? Kenapa nggak anak SMA? Karena emang Kota Bogor tidak pernah memfokuskan dari jauh hari bahwa ini anak dipersiapkan seleksi. Tidak. Tapi buangan dari 5 on 5 yang sudah umurnya lewat. Oh dianggap sebelah mata ya. Iya. Padahal nilai emasnya sama. Sebetulnya yang paling berpeluang ya Iya. tapi kalau yang saya ya kecemburuan itu pun datang dari pemain. Posisi kemarin saat 5 on 5 sebelum berangkat ke Cianjur, saat 5 on 5 itu masih punya harapan, seleksi itu nggak dianggap. Oh padahal berarti Siapa? itu yang ditakutin. Siapa? Saya bisa nantangin siapa pengurus yang pernah datang ke saya. Bisa dihitung dari 3 jari lah.
bukan di Majaring. Setelah Fight on Fight itu gagal berangkat, semua seolah-olah punya andil di 3x3. Itu saya emang sedikit mundur, tapi segala kebutuhan tetap saya penuhi. Sok urusan gimana pola apa segala macam sok jalan, karena semua jadi terfokus di 3x3. Ya. Kalau anak-anak sendiri ada yang protes kan? Protes, mereka pun ya ngerasa kecewa, tapi ya mau gimana, karena mereka juga tetap ya gue dukung lah kalau mereka lebih mikirin pendidikan. Pertama ya rata-rata mereka ya jurusannya juga kan jadi jurusan yang ngapain itu mikirin basket sih, masa depan gue sepanjang mereka ada yang didukung. Sempat gue kumpulin sebelum ada keputusan itu, dan emang gue tidak terlibat itu, gue kumpulin anak-anak saat event mereka semua fight, oke, buat fight, tapi emang ini momennya nggak bisa selalu hadir karena hampir pelatihan itu dalam seminggu berapa kali karena udah TC kan, mereka tidak bisa memenuhi itu sih. Berarti itu kekecewaan yang muncul dari wakil ketua, makanya sekarang pengen menyalonkan jadi ketua kami. Lebih dari manajer. Kalau secara pengurusan saya ya emang pengurusan itu ya nggak apa-apa lah ya, ini buat pengurusan yang akan datang siapapun pengurusnya, siapapun ketua. Saya apalagi kalau melihat di pengurusan sekarang itu ya teman-teman juga pasti tahu lah siapa aja yang ada di itu orang-orang terbaik. Tapi bukan dengan manajemen terbaik. Wah, itu bagus tuh statement itu. Orang-orang terbaik, tapi Dan bukan manajemen dengan terbaik. manajemen terbaik. Ya, Jago basket belum tentu jago organisasi gitu maksudnya. ya karena ya sempat ya saya nggak akan sebut nama lah, nggak akan Sebut aja kan nggak apa-apa. dari sini. Kan nggak Soalnya aku tadi baper kalau nggak sebut. Kemarin gua nggak nyebut baper. nggak apa-apa. Ada yang merasa. Ya gue nyebut kali aja. Kali, soalnya. Gua lagi. Pas pemain basket, pelatih saat mereka ngadepin anak yang zaman sekarang, mereka selalu menceritakan zaman Dulu gue gue. dulu. Itu udah nggak bisa dong. Orang tua. Beda dong. Nggak boleh. Beda dong. Nggak boleh. Beda zaman. Orang yang sering membicarakan masa lalu itu adalah orang tua. Ya, itu pasti orang tua. Iya. Karena udah nggak Pasti tua. udah beda pola. Oke lah, zaman dulu kita seperti apa ya? Karena kalau yang gua datang lagi sekarang ke dunia basket, emang kaget. Zaman dulu gua juga sempat ikut-ikutan jadi atlet tapi gagal lah ya. Nggak pasti. Sama di sini gagal semua kan. Rata-rata pada prestasi ya. Zaman dulu tuh kita masuk klub datang sendiri, ada event kita ya teman-teman aja. Kalau sekarang kan antusias orang tua sangat kuat, kayaknya udah bener-bener hidup banget ya basket Dia udah bisnis. Ya, Orang itu. tua itu. Dengan ya contoh yang saya ambil ya dapetin sponsor. Kenapa enggak event itu bisa jadi suatu bisnis yang meningkat? Saya berapa kali sih kasih ide, coba bikinnya ya kita komersilnya bukan pribadi. Tapi sekarang malah jadi itu peran antar tenan disebutnya kan. Iya jadi adu-adu kekuatan finansial klub. Nah, kalau bahasa air kemarin raja-raja kecil. Raja-raja kecil. Itu bagus, berarti hidup Ya. ya saya perhatiin. Total klub di Bogor ada 17 kurang lebih. Yang aktif itu 12. Oh 17. Kemarin banyak pertanyaan tuh kan. Berapa sih Yang sebenarnya? 12. Yang aktif 12, satu IBL, yang sisanya itu vakum. Saya bilang bukan nggak aktif ya, atau ya bisa dibilang ada yang nggak member. Saya coba pelajarin juga secara pengurusan, secara pembinaan. Ya, lapangan itu kurang lebih kita punya 11, indoor dan outdoor ya. Itu tiganya punya pemerintah Kota Bogor, lapangannya swasta. Jumlah dengan sebanyak itu, jumlah member rata-rata 50 member, yang terbanyak itu kurang lebih 200 sampai 300 member di satu klub. Itu harusnya jadi potensi yang luar biasa sih. Itu yang gue pelajarin, walaupun gue
Ya kalau sekarang gue ditanya nama klubnya apa aja ya, cuman dari data yang bisa gue dapat. Tadi kan kalau ke arah sana, udah menganalisa ke arah sana, berarti ada niat untuk membenahi ya sebenarnya ya. Kalau membenahi saya dari saat sekarang juga, dari saya masuk urusan saya coba dengan salah satunya ya udah yuk kita rapat yang ya alasan sebelumnya jarang ada rapat karena COVID. Oke, ya udah sekarang udah bisa kita ketemu gitu rapat. Kalau di Wakanda Covid malah rapatnya sering. Rapatnya sering ya. Coba. Ya udah kita masuk kayak gimana. Karena saya juga nggak tahu ya mana. Karena kan basket itu nggak cuma pemain aja. Gitu. Pelatih harus tahu. Supaya tahu pelatih siapa aja sih. Lisensinya apa aja sih. Sampai kemarin pas harus perpanjang ternyata banyak yang udah mati. Terus wasit siapa aja sih. Terus pembinaan itu juga kan nggak perlu harus di basketnya aja, di pemainnya aja, di pelatihan, di wasit mereka aja. Masa wasitnya itu aja. Ya kelihatan gitu kan ya. Ya, Karena kemarin bukber kemarin kan Kang Andri nggak hadir ya. iya. Lu datang, Bang? Nggak datang juga. Nggak hadir kalau diundang. Hadir kalau udah nggak diundang salah. Nggak diundang salah. Ini harus agak spesifik karena dia Ini wakil ketua loh. wakil ketua nih. Wakil itu nggak Karena diundang. nggak diundang. Ada dan tiada. Jadi dia nggak tahu ada satu, kalau saya nyebutnya kebetulan diundang tapi nggak bisa hadir. Ini sih bukan belak-belakan lagi nih, caur. Bukan jauh maksudnya. Bukan bener, bukan caur. Kalau di sini ada yang happy atau nggak happy itu wajar. Wajar. Kan di sini kita diskusi. Cuman karena gua ada di dalam dan gua tahu, gua bukan ke orang Personal. bukan personal, gua ke manajemen. Iyalah, kalau bicara manajemen kan ada garis komunikasi tuh, ada garis struktur organisasi itu ada garisnya jelas kan. Ada yang putus-putus, ada yang langsung nyambung gitu kan. Mungkin kalau istilah tadi lupa ya wajar ya mungkin itu. Kalau saya mah Bentar. saya mah bingung kalau ngomong Apa nggak? kan kalau garis organisasi itu jelas dari atas dulu kan ke bawah. Tapi wakil itu dari periode terbentuk apa baru masuk sih kan? Saya masuk 2000 tahun kemarin kalau di SK-nya ya. Oh 2022 sama kayak Oh, gini ya. Lebih awal Duluan ya. duluan saat Kang Keluar. ya jadi keluar. Tapi kan SK-nya itu keluar pasti setelah berbulan-bulan ya. Tuh. Karena di situ pertemuan kemarin itu menghasilkan satu wasiat. Ya. Kalau menurut saya Wih, Siap. sedap nih. ada wasiatnya. Karena gini, Buat pengurus yang lama yang baru. wasiat pasti pengurus yang baru. Yang baru. Saya nyebutnya wasiat karena ternyata timelinenya akan habis di Mei ini. Nomor 3. Tanggal 23 Mei. Nah, jadi di situ ada saran untuk pengurus bla bla dan segala macam Dari klub. dari klub. Jadi saya komentar, saya nyebutnya wasiat karena tidak mungkin membereskan semua itu dalam waktu 1 bulan. Nanti mungkin Kang Andri kalau misalnya emang nanti bisa jadi, terus saya kasih wasiatnya kan. Gua aja udah baca. Udah baca ya? Udah baca. Itu udah beredar itu. Itu lagi. Iya. Gua udah baca. Udah baca ya. Gua di sini media. Belum baca. Ya, Karena gini, saya nggak tahu nih. Wakil ketua masa belum baca. Perbasi itu ada Bang jadi liatin nggak bang. tahu itu Aku mau lihat ini. hubungan atau apa saya nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Karena Apa kan? Perbasi ini ada gedung. Ya. Kan tadi kan bahas masalah bukber mungkin tidak terinfokan, oke. Cuman kok event juga nggak ada nih di grup. Seharusnya kan yang namanya grup WA itu kan aktif ya. Lagi kita menjalankan kan kok nggak ada ya apa? Oh apa ada grup baru? Tapi kan itu kan susun, nggak boleh kan? Ya mungkin. Ya mungkin. Tapi kalau udah tahu isi wasiatnya udah tahu. Udah yang Nah, 9 klub itu kan. iya, udah tahu kan. Ini kan kesini yang belum tahu yang ada. Wakil ketua kan. Bukan pengurus aja kita tahu. Ini wakil ketua nggak tahu. Gua pengurus Wakanda baru tahu. Tapi benar waktu kemarin masa
persiapan ya, masa persiapan 3x3 itu gua coba share. Tolong dong, karena gini, 3x3 itu jumlah pemainnya 4 ya, yang bermain 3, cadangan 1, sisa yang buat cadangannya lagi buat jaga-jaga kan 2, itu udah 4 lah yang beneran yang aktif. Setiap pelatihan 4 cowok. Nah, gue coba cari deh, udah saat waktu itu pelatihnya Fajar sama Bewok. Coba cari sparring, cari lah. Tapi kan nggak selalu mereka tiap minggu bisaannya. Oke, gimana lagi ya? Gue coba share deh. Kalau ada info event-event 3x3 udah harus di Kota Bogor, kabarin dia. Nggak ada yang kabarin. Yang kabarin malah pelatih 5 on 5 Putra Kabupaten. Pelatih siapa? Pelatih siapa? 5 on 5 ada gitu. Pelatih on 5 Putra Kabupaten. Siapa sih? Jangan sebut merek. Kemarin gue tanya. Wakanda kan Om. Di WA gua nih kalau mau buka boleh. WA gua kan ini ada event. Ini kan ada event. Gua jujur. Oh berarti dia mata-mata gua. Mata dah. Enggak. Gua kenal sama Kang Ali dari 2000. Ya, 2000 ya. 2000. Oh duluan gua berarti. Dari akhir ya. Dari gua dihina aja. Maksud gua kan gini ya. Ya kan? Di sini ada yang ngomongin Gali. Di sini ada yang ngomongin, ada yang ya macam-macam lah. Tapi kok yang gua rasain ya terserah itu umur dia gede ya, itu mah udah bawaan dari orang kita. Cuman kalau menurut gua kok dampak ke gua aja bagus. Dia ngasih info. Iya, ini karomah ya. Anak-anak gua jadi punya evaluasi si pelatih. Karena sparring. Saya cuma latihan, ya mereka dari SD juga udah pada main. Kalau cuma dulu latihan fisik, ya kan, defense, offense, cuma kayak gitu ya. Itu mah anak gua juga bisa ikutan. Ini kan gua jujur infoin sampai akhirnya dia ngasih info yang satu jadwalnya mundur, dua-duanya udah daftar di satu hari tuh anak-anak ini ya udah pada berangkat aja. Berarti secara manajer dia menjalankan peran itu dengan baik dan benar. Dan itu di luar kan. Oh, di luar dana hibah. Oke. Soalnya kalau di luar dana hibah, gua pelatih 3x3 Wakanda. Tahu pengeluarannya berapa? Tahu lah ya. Segitu gua minimalis. 4 juta kan? Hah? 4 juta. Buset gede banget. Berarti ya jadi manajer sebelah aja. Marah lah gitu. Setiap ngomong ke sebelah marah tuh bingung. Yang paling bagus sebelah. Dua Umar, 3 Umar sekarang bagus. Amin. Jadi sebenarnya ya lucu juga berarti Kang ya. Tapi kalau berarti untuk skop yang lebih besar mah mungkin 2023 kemungkinan untuk maju ya. Ini kan ya balik lagi ya, kita datang ke sini karena ingin berdiskusi ya. Untuk maju saya belum pernah sekalipun statement saya maju. Ah tapi beneran kan? Udah tahu ya itu. Nah, yang Coba buktiin deh. boleh boleh buktiin. Saya belum pernah komunikasi sekalipun dengan ketua klub basket. Oh belum sounding. Belum sounding, emang saya nggak mau komunikasi, saya mau maju loh. Cuman kalau di momen ini teman-teman klub mau ngerekom saya kan nggak maju. Di sini. Seru nih. Berarti ada Kang Eik, ada Mas Desti, ada Om Aji juga katanya masih mau, ada Kang Daslim. 4 calonnya. Gokil. Berarti kan kalau Cocok nggak kok? cocok kan? Karena kan gini ya. Expert nih pasti nih. Perluan Black campaign, nggak boleh black campaign. gambling lain ini. itu yang gua coba untuk jalanin ya. Kalau emang gua ditakdirkan harus jadi, gua jadi tanpa harus gua melakukan hal-hal yang lalu. Karena gua ngapain gua hanya untuk meyakinkan klub-klub gua bisa begini, tapi hasilnya nggak ada. Gua contoh simpel ya. Sebelum puasa, gua ngebantu suatu event. Apa ada muncul gua secara branding enggak, cara gua hadir pun enggak, karena ya udah emang itu bentuk ya udah ayo Oh tapi tetap support.
gue support. Dan karena gue pengen tahu menjalani suatu event itu berapa sih, apa sih kebutuhannya, berapa sih kebutuhan. Ini bener apa pencitraan nih, Kang? Oh boleh dicek. Wih, Bener nggak? bener juga kasih kita itu. Kita gimana kan? Itu yang pertama. Yang kedua ada satu yang trace Ya, ya trace kan. nah itu Tapi itu lu kan aja ada Steam. ya karena mereka minta. Oh iya. Tapi gue tidak mau branding, gue bisa dong. Kalau emang gue benar-benar hanya untuk meyakinkan dengan brandingan atau popularitas, semi indoor gue sulap pakai nama gue semua karena gue sponsor. Enggak. Cuman di situ gue cuma pengen tahu menjalani suatu event skala kecil ini berapa sih Anda? Gimana sih cara menjalani? Gue pakai medali. Ya gue dapat tanpa sponsor pun itu jalan dan nggak ada. Tadi kan gue pakai piala. Damn. Pakai piala. Ada dong yang pakai piala juga segini nggak ada. Duit banget lu. Nggak ada. Jadi sebenarnya gini, ini statement sebenarnya bentuk tanggung jawab seorang pengurus. Psikis. Jadi Jadi ini bentuk gua tanggung bukannya- pengurus tentang kegagalan kemarin nggak berangkat mungkin ya, gitu kali ya. ya. Tapi pengurusnya berarti gokil dong. Nah, Kan tadi Kan kita ini bahas. ada di dalam. Iya. Bukan, ini kan Kan ada di dalam. kan udah ngomong tadi, ini kan orang-orang terbaik, tapi tidak manajemen terbaik, kan udah dijelasin. Itu sebelah aja. Mana sebenarnya? Kabupaten Bogor. Di sini mulu. Terakhir nggak hadir dia buka bersama. Dia mau jadi bibes kota Bogor. Iya. Wah, Atau di sini masih kota Bogor kali. Cara kosong. Gue cari yang pasti. Gila gini ya dalamnya ya. Enggak sih, nggak ngeri. Tapi orang tua atlet banyak loh yang komen ke gue. Ini pengurusnya nggak ini nih. Padahal dalamnya oke. Tapi kan gini kan, ya di kota Bogor tuh kalau di analoginya nih ya kayak kereta ekonomi zaman dulu kan. Sempit, basket tuh udah sempit. Jadi lu ngangkat sikut aja ada orang kesikut pasti. Lu ngomong statement, lu gerak-gerak sedikit juga kalau lu nggak kebal apa ya, omongan lu kebal kuping juga repot juga kalau. Karena gue gini ya, gue nggak ada beban secara gue mau apa sih. Emang gue suka. Dasarnya kan itu. Dan gue punya pekerjaan yang memusingkan, gue butuh cocokan. iyalah pelarian lah. Pelarian, ya. Udah gue sini. Ya gue kalau secara tujuan apa sih? Misalkan anak gue main juga, enggak. Bukan aku. Berarti bukan tujuan 2024 Atau- nggak mungkin lah ya. Tujuan 2024. Untuk misalkan maju di 24 apa sih? ada maju di caleg, Oh, misalkan caleg. itu Enggak lah ya. gua ini sebagai batu loncatan Hmm. enggak juga. Walaupun gua di partai dan ya sempat tuh podcast yang sebelumnya bahas jangan campur adukan dan di postingan-postingan teman-teman Gua bener nonton, Bang. jangan Kalau tidak olahraga. ya Hmm. sebetulnya enggak bagus karena komunikasi contoh dengan adanya komunikasi orang partai kita bisa ngawang, kita bisa komunikasi dengan KONI berapa setuju itu Kemarin gua ngomong gitu setuju, Bang, sebenarnya, Bang. kebutuhan Banyak yang nggak setuju aja. karena perbasi bukan gini, bukan ajuan itu kebutuhan dari tahun ke tahun di Kompas karena apa sih lu mau bikin apa sih, bukan bayar ini lu tunjukin lu mau bikin event ini mau seperti ini jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Nah anggaran itu kan butuh ada pengelolaan, jadi komunikasi politik itu harus, tapi bukan untuk kepentingan pribadi dibawa ke dalam basket itu. Gue nggak setuju. Jadi di sini juga sempat dengar ya gue bahwa rekom calon ketua itu dari partai. Kalau andai gue juga dari partai, di partai gue nggak ada dan emang nggak ada urusan apa kepentingannya itu secara di partai. Secara gue juga minta ke ya sok kenal sok dekat ya, gue pengurus baru, gue coba minta ke Pemprov Jabar seperti apa sih
ada ART-nya. PO-nya. Ya, semua udah minta termasuk yang sudah adendum mau pelajarin, nggak ada tuh. Oh iya. Di sini juga kita banyak warna kok tuh. Ya, Bener. Ya, gue juga nggak sesuai warna partai gua kok. Gue tunjukin ya partai gua. Kita diomelin nggak? Gue ngomelin orang. Agak berani. Kalau ngomelin dia ngomelin. Itu masalah dia ngomelin. Karena di partai pun gue wakil ketua. Wih, ampun suhu. Gimana sih? Iya benar. Nih seru guys. Gue part 1 pengen di sini dulu bang. Oke. Berarti kita bahas tentang perbasi dan pencalonan. Tadi udah keluar statement kalau dicalonin bakal mau maju bang ya. Ya, karena saat kalau gue minta, gue bisa sesuka hati ngejalanin. Kan gue udah ngasih sesuatu, gue udah menjanji sesuatu. Tapi Dia ngusung. kalau teman-teman klub yang minta, gue punya beban moral bahwa mereka yang mengusung. Ini bentuk fair kita juga BSC banyak yang ini bang katanya BSC nggak fair. Ini kita fair ya. Oh, masa sih? Banyak yang bilang nggak fair. Berarti Tapi- sekarang ada calon. Ini bagus juga nih bang. Menurut lo gimana? menurut gue ini calon politisi banget nih jawabannya. Apa tuh? Jadi dia Enggak, maksudnya pantas apa enggak? Pantas. Belak-belakan lu biasanya belak-belakan. Tapi nggak tetap alasannya harus jelas dulu. Harus jelas dulu. Kan harus ada Ya, nalar kalau- analogi kalau- kajian, harus ada kalau kajian. masalah pantas apa enggak sekarang gini. Kan kenapa gue tanya tadi masalah jadi manajer? Ya dong. Oh iya. Nah, dengan dia menceritakan itu Lu aja. udah cecetan kali sebelumnya. Ya, Ada nggak mungkin sih. teman-teman Gue udah- minta lo sebelum. Iya kan? Gue mintanya sebelum maju soalnya. Gue minta sebelum Gitu maju. aja. Anjir. Gitu kan tadi gue menceritakan dong. Nanti di part 2 kerja. kita bakal ngupas secara Dalam lagi. Onda Slim ini sebagai wakil ketua Om Andri, Perbasi. Om Om Andri. Gue soalnya kenalnya Das. Dan Anda. gue. Oh, bokap. Tapi nggak di bawah naungan bokap kan? Kuatnya. Oh, enggak. Enggak juga. Sahur lo, Bang. Mas, Ini mau pribadi sendiri, berarti dia punya hit sendiri. Iya. Kita akan di part kedua lebih seru lagi. Kita akan kupas Om Andas ini, Om Andri Ya, ini Andas lah. sebagai Andas ya, Om Andas. Gue soalnya jujur nih bro, baru ketemu. Ya, kocek-cocetan sering bang ya. Ya. Kalau ketemu, say hello doang, baru Baru ngobrol panjang. Baru pertama kali ketemu. Kenalnya zaman Cianjur ya. Nggak Untuk namanya. taunya Anda Cianjur. Waduh, jangan dibahas yang itu. Bahaya. Guys, kita lanjut di part 2, lebih seru lagi. Kalau boleh kita nanti kupas secara detail. Tadi udah jumlah klub udah ada. Yoi. Iya enggak? Terus teknisnya nanti gimana pencalonan? Karena udah ada 4 calon. Om Aji, kemarin Om Eik, Baik. Destiono. sekarang Destiono, sekarang ada Om Andas. 4 calon yang bakal bertarung merebutkan kursi Perbasi Satu. Kota Bogor. See you guys, jangan lupa di part kedua bakal lebih seru.